Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang isi akte hipotik, pelaksanaan hipotik, dan berakhirnya hipotik. Sebelum itu, ada baiknya untuk perkenalan masing-masing anggota. Perkenalkan, nama saya Kadek Dedi Suwartana, NPM 202033121002. Perkenalkan, nama saya Nikadek Rizka Juniantari dengan NPM 202033121004. Perkenalkan, nama saya Niwayan Putri Arista Maharani dengan NPM 202033121011. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Utami, NPM 202033121048. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Putri Atmaja, NPM 202033121192. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai isi akte hipotik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hipotik. Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak yang diajukan oleh seseorang yang ingin mengajukan pinjaman. Hipotik diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Dalam hipotik terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi hipotik dan penerima hipotik. Pihak pemberi hipotik merupakan mereka yang mengajukan pinjaman dengan menggunakan benda yang tidak bergerak sebagai jaminannya. Sedangkan pihak penerima hipotik adalah mereka yang meminjamkan uangnya atas benda hipotik yang diajukan oleh pemberi hipotik. Biasanya, pihak penerima hipotik adalah pihak bank maupun non-bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi akte hipotik. Pada umumnya, isi akte hipotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu isi yang bersifat wajib dan isi yang bersifat fakultatif. Isi yang bersifat wajib yaitu berisi hal-hal yang wajib dimuat. Misalnya, jika objek hipotiknya adalah tanah, maka dalam akte hipotiknya harus berisi hal-hal seperti tata letak tanah, luas tanah, jenis tanah, status tanah, kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Dan jika objek hipotiknya adalah bangunan, maka dalam akte hipotiknya harus berisi hal-hal seperti letak bangunan, ukuran bangunan, status bangunan, konstruksi bangunan, serta keadaan dan kondisi bangunan. Hal-hal yang bersifat wajib ini harus dicantumkan dalam akte hipotik, sebab hal-hal tersebut akan menentukan sah tidaknya suatu akte hipotik. Ketentuan yang demikian ini dimaksudkan untuk memenuhi atas spesialitas pemberian hipotik, baik mengenai identitas subjek pemberi dan pemegang hipotik, objek yang dijadikan hipotik, maupun jumlah utang yang dijamin. Yang kedua, isi yang bersifat fakultatif, yaitu berisi hal-hal yang boleh dimuat ataupun yang tidak boleh dimuat dalam akte hipotik. Biasanya berisi mengenai janji-janji atau bendingan antara pemegang dan pemberi hipotik. Janji-janji tersebut seperti janji untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri, janji tentang sewa, janji untuk tidak dibersihkan, janji tentang asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada janji-janji dalam hipotik. Janji-janji dalam hipotik itu ada 4. Yang pertama, janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Janji ini menyatakan bahwa pemegang hipotik diberi kekuasaan untuk menjual benda yang dihipotikkan atas kekuasaan sendiri tanpa perantara pengadilan. Yang kedua, ada janji tentang sewa. Janji ini membatasi pemilik tanah atau pemberi hipotik dalam hal menyewakan tanahnya. Harus seizin pemegang hipotik atau dapat menyewakan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, ada janji untuk tidak dibersihkan. Janji ini agar hipotik tidak dibersihkan atau dihilangkan dalam hal penjualan tanah oleh pemiliknya. Janji yang terakhir ada janji tentang asuransi. Janji ini menyatakan bahwa benda objek hipotik yang diasuransikan jika suatu saat nanti terkena kecelakaan. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan hipotik. Untuk terjadinya hipotik diperlukan adanya dua belah pihak. Pihak yang pertama adalah pihak pemberi hipotik atau pihak yang mengajukan pinjaman dengan adanya jaminan. Yang kedua adalah pihak penerima hipotik atau pihak yang memberikan pinjaman.
biasanya berupa pihak bank. Yang dapat dijadikan jaminan hipotek itu merupakan benda tak bergerak atau aset tetap, meliputi tanah, gedung, bangunan, kapal laut, dan aset tetap lainnya. Apabila ingin mengajukan hipotek, diperlukan untuk melengkapi syarat-syarat. Yang pertama, harus adanya perjanjian hutang piutang. Yang kedua, harus adanya benda tak bergerak sebagai jaminan. Yang ketiga, harus ada surat-surat lengkap atas benda yang dijadikan jaminan. Setelah memenuhi syarat tersebut, maka akan langsung dibuat perjanjian tertulis atas hipotek. Biasanya diperlukan adanya saksi dan harus di hadapan para pejabat tanah apabila benda yang dijadikan jaminan berupa tempat atau tanah. Setelah disetujui adanya hipotek, yang pertama, pihak penerima hipotek memiliki hak atas benda yang dijadikan hipotek selama masih adanya hutang hipotek. Yang kedua, pihak pemberi hipotek masih bisa menempati, menggunakan, dan memanfaatkan benda hipotek. Yang ketiga, bila pihak pemberi hipotek tidak dapat melunasi hutang hipoteknya, maka pihak penerima hipotek dapat menjual, memanfaatkan, dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan hipotek. Saya akan memberikan contoh sederhana terjadinya hutang hipotek. Jadi saya memberikan contoh seorang pengusaha bernama Pak Budi. Pak Budi memiliki aset tetap berupa gedung perusahaan. Pak Budi ini ingin menambah modal usahanya. Jadi Pak Budi ingin mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Indonesia Maju. Pak Budi menggunakan gedung perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diajukan. Jadi di sini Pak Budi sebagai pihak pemberi hipotek dan Bank Indonesia Maju sebagai pihak penerima hipotek. Karena kelengkapan surat-surat dan melengkapi syarat-syarat lainnya, gedung perusahaan Pak Budi ini disetujui menjadi jaminan hipotek. Nah, di sini pihak pemberi hipotek akan mendapatkan yang pertama mendapatkan pinjaman, yang kedua masih berhak menempati, menggunakan, dan memanfaatkan gedung perusahaan, yang ketiga wajib membayar hutang hipotek. Sedangkan pihak penerima hipotek itu akan memberikan pinjaman, memiliki hak kepemilikan atas gedung, dan menerima pembayaran hutang hipotek. Nah, setelah mendapatkan pinjaman hipotek ini, ternyata perusahaan Pak Budi mengalami banyak kerugian, sehingga Pak Budi tidak dapat melunasi hutang hipoteknya. Oleh karena itu, pihak bank yang sudah memiliki hak atas gedung perusahaan dapat menjual, memanfaatkan, dan menggunakan gedung perusahaan yang dijadikan jaminan oleh Pak Budi. Kasus hipotek yang saya bahas di sini adalah kasus kapal Andara 2001. Jadi, PT Pelayaran Samudra Persada memiliki kapal laut yang bernama Andara 2001. PT Pelayaran Samudra Persada ingin mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Agroniaga. Di sini terlihat bahwa PT Pelayaran Samudra Persada menjadi pihak pemberi hipotek dan pihak Bank Agroniaga sebagai pihak penerima hipotek. Karena kapal Andara 2001 sudah terdaftar di Indonesia, maka pengajuan hipotek dapat disetujui oleh pihak Bank Agroniaga. Namun karena pihak PT Pelayaran Samudra tidak dapat membayar hutang hipoteknya kepada pihak Bank Agroniaga, oleh karena itu, pihak Bank Agroniaga melakukan eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 18/2005/PN.JKT.UT. Pada saat mengeksekusi kapal Andara 2001, banyak hambatan yang terjadi karena objek jaminan berupa kapal laut selalu berpindah-pindah tempat. Oleh karena itu, proses penyitaan dan pengajuan kapal laut ini sulit dijalankan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya suatu perjanjian hipotek. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian hipotek. Yang pertama, hutang hipotek beserta bunga yang diberikan oleh kreditor atau si pemberi pinjaman sudah dibayar lunas.
Yang kedua, musnahnya aset yang menjadi jaminan pada perjanjian hipotek. Misalnya, gedung yang dijadikan jaminan pada saat perjanjian hipotek hancur karena gempa bumi. Jadi jika aset yang menjadi jaminan hancur, otomatis hutang hipotek berakhir. Yang ketiga, hak hipotek biasanya memiliki jangka waktu yang panjang. Jika jangka waktu hutang hipotek berakhir, otomatis hak hipotek tersebut akan terhapus. Yang keempat, menurut KUH Perdata Pasar 1169, penghapusan hak hipotek juga bisa apabila pemilik aset bergerak yang dijaminkan hanya memiliki hak bersyarat terhadap aset tersebut dan hak bersyarat tersebut terhenti. Yang kelima, disebabkan oleh daluarsa yang dapat menyebabkan seseorang bebas dari sebuah kewajiban. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila si kreditor atau si pemberi pinjaman dengan sukarela melepaskan hak hipoteknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.